Ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman ya. Tidak terasa sekarang hari Sabtu tanggal 29 Maret ya 2025 ya. Lebaran hari apa kita ya? Insya Allah tanggal 31 ya, 31 Maret hari Senin lah ya. Kemungkinan ya teman-teman ya. Mengenai BHR gimana? Sudah close belum teman-teman? Ya terakhir saya cuman baca-baca berita ya, scroll-scroll, lihat-lihat, buka-buka YouTube, baca-baca artikel ya. Bapak Menaker yang ngomong lah ya, berbicara, menanggapi, merespon gitu kan ya, terkait BHR 50.000 gitu ya teman-teman ya. Cuman ya sudahlah, lupakanlah. Gimana ya? Mau diapain lagi gitu, besok udah lebaran gitu, apa yang mau diharapkan gitu tuh kan. Dari awal juga memang mestinya kita nggak mengharapkan ya, nggak mengharapkan sesuatu yang wow gitu ya teman-teman, artinya gitu ya. Mau dibahas-bahas lagi juga percuma, besok udah lebaran gitu kan gitu. Intinya mah gimana nih action kita ke depan nanti gitu ya teman-teman ya. Action kita nih harus ada action terus teman-teman ya gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini teman-teman, saya dapat notifikasi kemarin ini ya, tanggal 28 hari Jumat kemarin jam 5 sore ya teman-teman ya. Dapat notifikasi di sini. Saya pikir teman-teman di sana juga dapat ya. Ini khusus di daerah saya ya, di daerah saya Kota Serang itu jalanan teman-teman udah mulai macet ya teman-teman ya. Dari H- berapa itu, di H-7 juga udah mulai macet, H-6, 5, 4 sampai sekarang di jalanan macet. Orderan sudah mulai brot ya teman-teman ya. Ngobat mabit, acak-acakan, aur-auran gitu ya orderannya teman-teman ya. Sudah mulai ini, kalau saya hidupin langsung nyamber gitu ya. Atau di ujung Berung di sana customernya, kalau nggak restonya jauh di mana-mana, kalau nggak gosen, pada banyak nih teman-teman orderan nih. Cuman ya itu kendalanya, jalanan pada macet gitu, orang-orang pada cari apa ya gitu, pada keluar semua, mall-mall parkiran penuh gitu kan. Ya berpartisipasi menyambut hari raya Idul Fitri ya teman-teman ya gitu. Walaupun banyak yang bilang tidak seramai tahun kemarin, ya tetap aja ya teman-teman ya. Kalau di daerah saya ini momen-momen seperti ini nih suka rame gitu orderan teman-teman, tiba-tiba melonjak, distribusi orderan tuh tiba-tiba meningkat aja kalau di daerah saya ini teman-teman ya. Tapi kalau hari normalnya gitu, normal gitu, itu normalnya tuh anyep gitu tuh, kebanyakan nyender gitu, kebanyakan nunggu orderan. Tapi kalau pas momen-momen hari besar, momen-momen misalkan muludan, munggahan gitu kan, terus menyambut hari raya, nah gitu udah orderan tuh luar biasa ya teman-teman ya. Orderan itu bener-bener lonjakan tarif di mana-mana gitu, khususnya pemain GoFood. Bahkan kemarin itu untuk pemain GoRed pun ada lonjakan tarif ya teman-teman ya. Bahkan kemarin itu saya sempat dapat orderan GoRed prioritas. GoRed prioritas loh teman-teman ya. Kalau GoRed prioritas itu kan berarti diprioritaskan untuk cepat dapat driver, tapi tetap aja lama gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi kemarin itu tanggal 28 ya teman-teman, saya dapat notifikasi jam 5 sore hari Jumat. Di sini judulnya kejutan spesial lebaran. Apalagi nih lur, kejutan spesial lebaran gitu. Jangan-jangan BHR 2 ya, BHR VAT 2, jangan-jangan ini BHR 42 kejutan spesial lebaran. Berarti spesial lebaran pas hari lebarannya teman-teman ya. Kita buka teman-teman. Ini dia gambarnya teman-teman ya. Teman-teman di sana pasti mendapatkannya juga. Jadi kita bacakan lagi. Sambut lebaran 2025. Ambil, selesaikan tripnya dan raih kejutan Idul Fitri, katanya teman-teman. Wow, apalagi teman-teman kejutannya ini. Wah, jangan-jangan BHR VAT 2 ini. Kita lihat, ada kesempatan untuk meraih pendapatan minimum dan pendapatan per kilometer lebih besar. Wow, berarti ini teman-teman ya. Jadi sekedar informasi, bila mana ada teman-teman yang tidak mendapatkan notifikasi di aplikasinya, tidak mendapatkan notifikasi di aplikasi Gojek Drivernya, saya informasikan bahwa di hari raya
di sini kan judulnya kan kejutan Idul Fitri, berarti pas hari rayanya itu ada lonjakan tarif, teman-teman ya. Di sini kan jelas ada kesempatan untuk meraih pendapatan minimum dan pendapatan per kilometer. Jadi baik minimum maupun per kilometernya itu ada pendapatan yang lebih besar. Di sini tulis lebih besar gitu kan. Berarti ya semacam lonjakan tarif. Tapi ini bukan lonjakan tarif. Jadi memang argonya dinaikkan kalau ini. Beda sama lonjakan tarif. Kalau lonjakan tarif itu kan ya seperti yang barusan setiap sore kita alami menjelang buka puasa ya kan. Itu banyak banget tuh lonjakan tarif ya teman-teman ya. Karena ya jumlah orderan yang begitu banyak, sementara driver terbatas, yaitu akhirnya mencari orderan tuh. Ya mencari driver tuh, muter aja kan orderan itu. Akhirnya terjadi lonjakan tarif. Kalau itu lonjakan tarif. Kalau ini bukan lonjakan tarif ya, memang sengaja dibuat oleh Gojek untuk argo yang sedikit lebih mahal gitu kan ya. Jadi bukan lonjakan tarif kalau ini. Kenapa dibikin semacam ini ya? Karena ini adalah untuk mengantisipasi. Jadi pihak Gojek mengantisipasi bahwa nanti hari Lebaran itu driver minim, nyaris tidak ada, sementara orderan terbengkalai gitu. Orderan terbengkalai, nggak ada yang pick up, nggak ada yang ngurusin gitu kan ya. Akhirnya dibuatlah notifikasi yang barusan saya bacakan yang semacam ini itu. Jadi dibuatlah pendapatan minimum maupun pendapatan per kilometernya dinaikin seperti lonjakan tarif, akan lebih besar katanya pendapatannya ya teman-teman ya. Sekedar informasi gitu ya. Kalau ini kan ya upaya Gojek lah ya gitu. Terasa ya kan, terasa dia ketika Lebaran tiba ya. Kalau dibilang orderan banyak sih enggak, orderan nggak banyak, bahkan mungkin lebih sedikit. Namun drivernya yang nggak ada, drivernya yang pada off, drivernya yang pada Lebaran lah gitu, pada Lebaran drivernya gitu loh teman-teman. Itu. Oke teman-teman, sekedar informasi saja ya. Hanya ini saja video dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu aspal.